Seyun tidak sadarkan diri, dia kemudian disembunyikan oleh Jo-kyun atau Choi Min-guk di dalam truknya. Setelah itu, Choi Min-guk membuat skenario seakan-akan tokonya telah dihancurkan dan dia diserang oleh Seyun. Nah, Choi Min-guk terlihat sangat ketakutan saat polisi datang. Semua orang menduga bahwa dialah yang menjadi korban. Para detektif akhirnya datang. Dia juga menemukan beberapa sidik jari Seyun serta suntikan dan juga obat pankoranium. Sementara itu, Jung Yun justru terfokus pada sandal milik Jo-kyun atau Choi Min-guk. Setelah kembali ke kantor polisi, para detektif mulai menganalisis riwayat kelahiran dari Seyun. Tak lama Pak Choi pun datang. Akhirnya, foto anak kecil yang ditemukan di korban ketiga sudah terungkap. Dia adalah Seyun kecil. Ketika Pak Choi menetapkan bahwa Seyun adalah pelakunya, Jung Yun tidak setuju dengan hal tersebut. Jung Yun merasa ada sesuatu yang janggal. Saat Jung Yun pergi ke Haryong, dia menemukan 2 jejak kaki. Salah satunya dari sepatu dari Seyun. Namun satunya Jung Yun menduga bahwa itu adalah milik Choi Min-guk atau Jo-kyun. Pak Choi pun terlihat sangat kaget melihat pernyataan itu. Kemudian Suk-woo juga memberitahu bahwa sinyal handphone yang didapat dari korban juga berasal dari Yongchon. Tak lama kepala polisi Kim Jin-rae datang bersama detektif Hong dan juga anak buahnya. Mereka akan ikut bergabung untuk menangani kasus pembunuhan berantai yang ada di Yongchon. Di sisi lain, Seun terlihat membuang beberapa barang milik Seyun. Namun ketika dia melihat jam tangan, Seun langsung mengurungkan niatnya dan memakai jam tersebut. Sementara itu, Seyun masih tergeletak di dalam truk milik ayahnya. Tiba-tiba dia melihat seakan-akan Seyun kecil datang untuk mengobati lukanya. Tentu saja Seyun terlihat sangat kaget. Namun saat dia kembali melihat label namanya, ternyata itu adalah Seun yang sekarang. Seyun kemudian meminta kepada Seun untuk melepaskan ikatan tangannya. Tetapi Seun tidak mau melakukan hal tersebut. Seyun kemudian bertanya apakah Seun bersekolah. Seun menjawab bahwa dia tidak perlu bersekolah seperti yang ayahnya katakan. Seyun memberitahu bahwa di sekolah dia bisa membaca, menggambar, dan bahkan bernyanyi. Namun bagi Seun, Seyun adalah orang yang berbohong. Sementara itu, Jung Yun dan juga detektif Hong sedang berdiskusi. Dia masih tidak percaya apa yang dilakukan oleh Seyun. Dia meminta pendapat detektif Hong yang pernah bekerja sama dengan Seyun. Namun bagi detektif Hong, Seyun sudah mengubah hasil tes. Nah, detektif Hong juga mengetahui bahwa Jung Yun sebenarnya sudah tahu hasil tes tersebut. Tetapi dia tidak melaporkannya. Kini detektif Hong justru meminta Jung Yun untuk mundur dari kasus tersebut, karena dia akan mengambil alih kasus itu. Tentu saja Jung Yun tidak mau dan dia merasa kesal serta marah. Akhirnya Jung Yun mengambil beberapa berkas milik Seyun dan mencoba untuk kabur. Nah, para detektif lain berusaha untuk mencegahnya, tetapi Jung Yun berhasil untuk pergi. Di sisi lain, pemilik gedung dan juga Choi Min-guk atau Jo-kyun sedang membicarakan tentang kejadian yang dialami. Jo-kyun atau Choi Min-guk berharap bahwa pelaku akan segera ditangkap dan juga diawasi. Kini Jung Yun berhasil mengambil berkas milik Seyun. Diketahui bahwa Seyun tumbuh besar di panti asuhan dan dibesarkan oleh seorang biarawati. Dan riwayat panggilan teleponnya dari klinik kesehatan mental Chonggun. Nah, Seyun kembali bermimpi tentang masa kecilnya ketika dia sedang mencuci ember biru. Sang ayah mengatakan bahwa mereka harus melakukan dinas luar. Selain itu, dia juga teringat saat Enso mempersiapkan kejutan ulang tahunnya. Kini Jung Yun mendatangi psikiater tempat Seyun berkonsultasi. Dokter tersebut mengatakan bahwa Seyun adalah anak yang menginginkan cinta dari orang tuanya. Dulu, Seyun ditemukan oleh seorang biarawati. Dia selalu menangkap hewan lalu membelah dan juga merusak isi perutnya. Namun kemudian Seyun menjahitnya kembali. Biarawati yang sekarang menjadi ibunya juga terlihat bingung.
Seo Won-hye akhirnya berkonsultasi dengan dokter tersebut. Ternyata Seo-yun mempunyai gangguan antisosial. Saat itu Seo-yun ditemukan tidak sadarkan diri di tengah gunung di musim dingin. Dokter menyarankan agar Seo-yun dikirim ke institusi. Tetapi akhirnya Seo Won-hye keluar dari biarawati dan menemaninya. Nah, dokter psikiater mengatakan bahwa tidak mungkin Seo-yun melakukan hal sekecil itu. Karena saat ini pun dia selalu merawat ibunya yang sakit yang didiagnosa mengalami Alzheimer. Dia adalah anak yang berusaha menepati janji bersama ibunya. Di lain sisi, Seo-eun akhirnya menemui Seo-yun kembali. Dia membawakan kimbap untuk dimakan bersama. Seo-yun masih meminta agar Seo-eun melepaskan ikatan tangannya. Tetapi Seo-eun tidak mau melakukan hal tersebut. Seo-yun pun mengatakan bahwa dia mempunyai seorang kakak. Dan Ansola yang mengajari banyak hal serta memberitahu apa saja yang bisa dilakukan di sekolah. Hal itu merupakan kenangan indah bagi Seo-yun yang bisa menghabiskan waktu bersama dengan Anso. Nah, Anso adalah orang yang sangat dia sayangi ketika kecil. Namun saat ini Seo-yun tidak tahu di manakah keberadaan kakaknya. Seo-eun pun kembali berusaha menyuapi Seo-yun untuk makan kimbap. Walaupun tidak mau, Seo-eun akhirnya memaksa Seo-yun untuk memakan kimbap tersebut. Kemudian Seo-eun pun pergi meninggalkannya dengan menutup kembali truk tersebut. Kini detektif Hong akhirnya membuat pengumuman bahwa Seo-yun lah pelaku dari pembunuhan berantai. Nah, para detektif juga mendapat informasi lain. Jurnalis juga senang dengan informasi tersebut. Di sisi lain, Direktur Kim dan juga Dr. Yang mempunyai rencana lain untuk mengkambing hitamkan Seo-yun atas kasus Nam Seung-yup. Karena citra Seo-yun yang melakukan pembohongan publik, dia pun akan mencoba membuat Seo-yun lah yang mengubah hasil tes dari Nam Seung-yup. Kini Jo Kyun atau Choi Min-guk juga mendengar berita tentang anaknya. Tiba-tiba dia menelpon orang yang ada di pelabuhan untuk menyiapkan kapal. Karena dia berencana pergi untuk 2 orang penumpang dewasa. Di lain sisi, Jung Jun juga masih ragu jika Seon adalah pelaku utama dari pembunuhan berantai. Sebelumnya, Seon pernah berpesan bahwa Jung Jun tidak boleh kalah dari pelaku. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Suk-woo. Kini Seon terlihat sadar dan dia melihat pintu truk terbuka. Seon pun berusaha untuk melarikan diri dengan merangkak mendekati pintu tersebut. Namun akhirnya dia terjatuh. Ternyata ayahnya dan Seon sedang mempersiapkan makan malam. Seon akhirnya mendekati Seon dan melepas ikatan talinya. Dia pun kemudian berjalan untuk mendekati ayahnya. Seon pun diminta untuk melakukan hal lain karena Seon akan duduk di samping ayahnya. Tak lama, Jo Kyun atau Choi Min-guk menunjukkan sebuah berita di mana rekan kerja dari Seon menuduhnya sebagai pelaku utama. Dokter Yang juga menuduh bahwa Seon lah yang mengubah semua bukti tes autopsi. Choi Min-guk terlihat sangat senang melihat berita tersebut. Kini Seon bertanya apa yang akan dia lakukan. Choi Min-guk pun meminta Seon untuk mengambil kunci di dalam truk. Dia juga berencana membawa Seon kabur menaiki kapal. Selain itu, Choi Min-guk juga tidak membutuhkan Seon lagi. Dia berencana untuk menyingkirkan dan juga menghabisinya. Tentu saja, Seon sangat kesal mendengar semua itu. Dia kemudian mengambil pisau yang ada di depannya. Di saat Seon akan menghabisi ayahnya, tiba-tiba sang ayah berhasil menangkal dan dialah yang tersungkur dan juga terjatuh. Choi Min-guk pun kemudian memberikan pelajaran kepada Seon. Dulu ketika Seon dan juga ayahnya selesai melakukan dinas luar, dia disuruh untuk mencuci truk. Saat itu adalah hari ulang tahun Seon. Ternyata Anso juga sudah memberikan kejutan ulang tahun untuknya. Anso menghias kamar Seon serta memberikan hadiah serta kue ulang tahun. Saat Seon membuka hadiahnya, dia terlihat sangat senang.
karena ternyata itu adalah sebuah seragam sekolah yang bertuliskan namanya. Anso sangat gembira melihat adiknya senang. Namun tiba-tiba dia melihat air bercucuran dari dalam truk. Saat dia mengecek ke dalam truk, Anso sangat kaget karena terlihat banyak sekali bercak darah di dalam truk tersebut. Kini Seon terlihat sangat kesakitan karena sang ayah melukai tangannya. Diam-diam Kwon Hyung Jo ternyata mendatangi kantor polisi. Ternyata dia masih hidup. Dan selama ini yang mengobatinya adalah Seon. Dia juga mengatakan bahwa saat itu ada seorang laki-laki yang datang serta menusuknya. Namun Seon datang untuk menyelamatkannya dan juga menjahit lukanya. Nah, Seon berpesan jika dia ingin selamat, maka Kim Hyung Jong harus bersembunyi selama 1 minggu. Dia hanya bisa mengingat bahwa pelaku adalah seorang laki-laki yang berbau cairan lak. Sementara Jung Yun yang berada di luar kantor polisi juga masih belum percaya dengan Seon. Chang Jin diam-diam juga memberitahu Jung Yun bahwa Kwon Hyung Jo masih hidup serta diselamatkan oleh Seon. Dia juga memberitahu bahwa pelaku sebenarnya adalah laki-laki. Kini mereka berdua menduga bahwa pelakunya adalah Choi Min-guk. Karena dia teringat cairan lak yang berada di binatu milik Choi Min-guk. Mereka berdua juga masih bingung apakah hubungan di antara Choi Min-guk dan juga Seon. Nah, Jung Yun meminta bantuan dari Chang Jin untuk membantunya. Chang Jin berusaha meminta izin untuk menggeledah binatu milik Choi Min-guk. Namun detektif Hong tidak setuju karena Choi Min-guk belum tentu menjadi tersangka. Dia justru ingin menyelidikinya lebih lanjut. Namun Chang Jin berusaha menjelaskannya, tetapi Kim Jin Rae nampaknya kesal terhadap Chang Jin. Dia pun akhirnya membuat Chang Jin dipindah tugaskan di divisi lalu lintas. Chang Jin tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah tersebut. Sementara Hyugun dan juga Sukwoo tidak ingin Chang Jin pindah. Mereka mengikuti Chang Jin hingga ke tempat parkir. Chang Jin memberitahu bahwa Jung Yun dan dirinya juga tetap akan melakukan penyelidikan secara diam-diam. Sukwoo yang mendengar itu langsung masuk ke mobil Chang Jin diikuti dengan Hyugun. Kemudian mereka bertiga menelpon Jung Yun karena akan melakukan penyelidikan bersama secara diam-diam. Nah, di saat Choi Min-guk masih berada di rumah sakit, mereka akan menggeledah binatu miliknya. Di sisi lain, Choi Min-guk juga masih bersiap untuk keluar dari rumah sakit dan berpamitan dengan perawat rumah sakit tersebut. Saat ini, Jung Yun dan juga detektif lainnya masuk ke binatu milik Choi Min-guk secara diam-diam. Mereka pun menelusuri setiap sudut rumah itu. Selanjutnya mereka menemukan sebuah ruangan seperti kamar yang berwarna pink. Ruangan itu mirip dengan kamar anak perempuan. Chang Jin mulai menyelidiki sidik jari di sebuah karter di kamar tersebut. Setelah Chang Jin melakukan analisis di karter itu, ternyata tidak ditemukan sidik jari. Sukwoo kemudian menelpon bahwa Choi Min-guk sudah kembali dari rumah sakit. Jung Yun meminta dia untuk mengulur waktu agar mereka bisa kabur. Nah, Sukwoo berusaha untuk menghalangi Choi Min-guk masuk ke dalam binatunya. Dia pun mencoba bertanya tentang kondisi Choi Min-guk yang nampaknya belum sepenuhnya pulih. Para detektif berhasil keluar dan Choi Min-guk merasa ada hal yang aneh. Namun tiba-tiba Sukwoo mendapat telepon dari rekannya dan dia pun bisa pergi dari binatu tersebut. Kini Choi Min-guk merasa ada sesuatu yang janggal. Dia pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan melihat ada pintu yang terbuka. Kemudian dia mendekati kamar itu dan menemukan ada serbuk yang digunakan untuk menganalisis sidik jari. Di lain sisi, Seon berusaha untuk mengobati Seon. Seon juga bertanya bahwa sang ayah mengatakan bahwa Seon yang membunuh kakaknya sendiri. Seon terlihat sangat kesakitan, dia pun meminta Seon untuk membawanya ke rumah sakit. Seon berusaha untuk mengambil sesuatu dan dia menjatuhkan jamnya. Seon yang melihat hal tersebut meminta dia untuk memencet tombol di jam itu.
Sehyun memberitahu jika dia memencet tombol di jam tersebut, maka seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Seun pun langsung mendekati Sehyun dan menunjukkan jam tangan tersebut. Tetapi jam tangan itu mati dan Sehyun meminta Seun untuk mengecasnya. Sementara Choi Min-guk mendapat telepon dari kantor polisi karena mereka ingin meminta keterangan dari kejadian yang dia alami. Sukbu juga menemukan riwayat telepon dari Choi Min-guk yang terlihat menyewa rental mobil. Yugun mulai curiga karena seseorang yang dirawat di rumah sakit kenapa bisa menyewa mobil. Dia pun langsung menghubungi Chang Jin untuk memberitahu hal tersebut. Nah, sementara Jung Yun akan mengikuti arah mobil yang disewa oleh Choi Min-guk. Choi Min-guk telah sampai ke tempat dia memarkirkan truknya. Seun mengatakan bahwa Sehyun harus dibawa ke rumah sakit. Sehyun juga terlihat kesakitan. Saat ayahnya akan pergi, Sehyun tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan ayah. Hal itu membuat Choi Min-guk luluh. Nah, Jung Yun berhasil menemukan truk yang diparkir oleh Choi Min-guk. Dia pun berusaha mengikuti truk tersebut. Kemudian dia menghubungi Chang Jin dan memberitahu untuk melacak plat mobil dari truk yang ditumpangi oleh Choi Min-guk. Ternyata itu adalah truk curian. Seun pun menulis beberapa obat yang diminta oleh Sehyun untuk dibeli di sebuah apotik. Choi Min-guk masuk dan memberikan beberapa uang untuk dibeli oleh Seun. Ketika dia akan pergi, Seun melihat ayahnya yang nampak sangat menyayangi Sehyun. Seun merasa sedikit cemburu. Nah, kemudian Jung Yun berhasil menemukan truk yang ditumpangi oleh Choi Min-guk. Chang Jin pun mengatakan akan menyusulnya dan meminta Jung Yun untuk tidak bertindak sendiri. Seun kembali ke dalam truk karena dia tidak bisa membeli obat tanpa resep dokter. Choi Min-guk merasa sangat kesal, dia pun hendak marah kepada Seun. Namun Sehyun beralasan jika lebih baik dia menunjukkan lukanya sendiri ke pegawai apotik. Mereka pun akhirnya keluar bersama dan menuju ke apotik tersebut. Sesampainya di sana, pegawai apotik mengetahui bahwa sebelumnya Seun datang untuk membeli obat. Nah, kini Soyun menunjukkan lukanya dan berencana membeli beberapa obat yang dia minta. Di saat ayahnya akan membayar obat-obat itu, Sehyun terlihat mengambil satu obat semprot dan menyembunyikannya. Tak lama dia menyemprotkan obat itu ke mata Choi Min-guk. Sehyun membawa Seun untuk pergi dan meminta pegawai apotek untuk melapor polisi. Namun ternyata Choi Min-guk berhasil bangkit kembali dan menghajar Sehyun. Dari arah belakang, Jung Yun berusaha untuk melindungi Sehyun dengan memukul Choi Min-guk. Tiba-tiba Choi Min-guk menusuknya dengan menggunakan pisau. Hal itu pun membuat Jung Yun dan juga Sehyun tidak bisa berbuat apa-apa. Sehyun berusaha bangkit untuk melindungi Jung Yun, tetapi dia juga tidak berdaya. Choi Min-guk terlihat memukul Jung Yun berkali-kali. Saat Choi Min-guk mengambil pisaunya kembali dan berencana untuk membunuh Sehyun, tiba-tiba polisi datang. Dia pun meminta Seun untuk mendekat dan mengancam Seun dengan menggunakan pisaunya. Tentu saja Sehyun tidak ingin terjadi sesuatu kepada Seun. Namun Choi Min-guk berhasil melarikan diri menggunakan truknya. Sehyun berusaha untuk menghentikan pendarahan akibat luka tusuk yang dialami oleh Jung Yun. Jung Yun juga meminta maaf karena sempat tidak mempercayai Sehyun. Sehyun berusaha meminta bantuan dari orang-orang sekitar.